لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali manfaat dan keutamaan kita membaca sejarah Nabi. Kita akan mengenal lebih dekat tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin sekalian, kita bisa memahami agama ini lebih luas, memahami Al-Qur'an dan asbabun nuzulnya melalui pelajaran sirah nabawiyah, dan terutama kita mendapatkan uswah hasanah, suri teladan yang baik dalam semua sisi kehidupan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian, bagi yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagi yang beriman pada hari akhir. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan tentang dakwah Nabi yang kemudian mendapatkan halangan langsung dari orang-orang Quraisy. Memang kalau kita lihat dalam sejarah, hadirin sekalian, semenjak Islam ini ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab, sudah mendapatkan perlawanan, pertentangan. Mereka mengumumkan perang terhadap Islam, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kebodohan yang ada pada manusia saat itu, belum memahami apa itu Islam, atau karena kedengkian, hasad, iri hati dengan umat Islam, sebagaimana yang ada pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka tidak senang kita ini memeluk agama Allah yang isinya tauhid, mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau karena terlalu kuat dalam berpegang dengan keyakinan nenek moyang mereka yang tidak sesuai dengan agama Islam. Kalau fanatik yang berlebihan, hadirin sekalian, walaupun kebatilan tetap diyakini, dibela mati-matian. Inilah penghalang-penghalang kenapa mereka tidak mau masuk Islam, kemudian memerangi Islam. Jadi peperangan terhadap Islam itu minallah lahdul al-ula, dari permulaan dakwah sudah mereka menyerang Islam, dan hal ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dalam surah Al-Baqarah 217 Allah berfirman, dan mereka terus-menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, sampai keluar daripada agama Islam lagi, dan menjadi jahiliyah, semampu mereka, semaksimal mereka. Di sini Allah memberitahukan kepada mereka bahwa musuh-musuh Islam ini, hadirin sekalian, tidak suka dengan umat Islam. Mereka 24 jam ingin menghabisi kita,
ya, mengeluarkan kita dari agama. Begitu juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardha anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan senang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, ini jelas sekali hadirin sekalian, usaha-usaha untuk memerangi Islam ini sepanjang masa. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mereka berusaha ingin memadamkan cahaya Allah dengan lesan-lesan mereka melalui media-media mereka, ya, melalui kekuatan mereka, militer mereka, ya, ingin memadamkan Islam ini. Tetapi Allah menolak, ya, untuk dipadamkan agama Islam ini. Ya, walaupun orang-orang kafir tidak mau, membenci, hadirin sekalian, Allah akan tetap menyempurnakan agama Islam ini, suka atau tidak suka. Ya, tidak ada negeri, tidak ada suatu kota, ya, kecuali pasti akan dimasuki oleh umat Islam. Hanya saja justru musuh-musuh itu, kata Nabi, ada pada sama umat Islam sendiri yang tidak faham mengenai agama Islam. Justru yang akan memusuhi umat Islam sendiri datang dari dalam umat Islam. Sebagaimana Nabi pernah berdoa, hadirin sekalian, agar tidak dihancurkan umat Islam ini dari sisi musuh-musuhnya. Ya, mungkin ada sebagian yang dihancurkan, tapi tidak bisa menghancurkan semuanya, tidak bisa mengeksekusi umat Islam semuanya. Ya, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala hal ini. Ya, artinya doa Nabi dikabulkan. Penghancuran terhadap umat Islam tidak akan pernah terjadi dari pihak musuh-musuh. Ya, mungkin ada sebagian yang dibunuh, dibasmi, ya, tapi tidak semuanya, pasti masih ada sisa. Walaupun hal ini tidak boleh kita lengah terhadap musuh-musuh. Hanya saja kata Nabi, umat Islam ini justru musuhnya dari dalam, dibuat ribut, bertengkar satu sama lain. Ini yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya umat Islam juga ribut bersama, hadirin sekalian. Nah, perlu kita ini membaca sirah Nabawiyah supaya kita ini belajar manhajud dakwah. Bagaimana cara berdakwah, bagaimana Nabi kita ini berdakwah. Ya, walaupun Nabi ini semenjak awal mendapatkan serangan, mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakatnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Nabi fokus dalam masalah tauhid ini, hadirin sekalian, agar umatnya memahami apa itu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah Nabi mendapatkan pertentangan, ya, mendapatkan permusuhan yang luar biasa. Mengucapkan la ilaha illallah ini penting sekali, hadirin sekalian. Walaupun dimusuhi, ya, Nabi tetap menjalankan dakwah ini. Ini manhajul anbiya, yaitu metode dakwah Nabi. Kalau kita mengikuti metode dakwah Nabi ini, insya Allah kita akan berhasil, hadirin sekalian. Ya, yaitu utamakan masalah tauhid. Tauhid itu awalan, pertama dan yang terakhir. Ya, penting sekali masalah tauhid. Apalah seseorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim berakhlak yang baik, tapi dalam masalah tauhid rusak, hadirin sekalian, masih meyakini berbagai kesyirikan, bid'ah, khurafat, tidak ada untungnya, tidak akan diterima oleh Allah SWT ibadahnya ini. Jadi penting sekali masalah tauhid, walaupun dibenci. Ya, makanya katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya Tauhid, Ad-Da'wah Tauhid, dakwah tauhid fiha khusumah. Ya, kalau sudah tegakkan dakwah tauhid itu pasti ada permusuhan. Pasti ada apa? Permusuhan, hadirin sekalian. Tapi terus harus, ya, walaupun
sudah muslimin. Karena Nabi memberitahukan kepada kita bahwa ada pada kaum muslimin nanti orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang kaum muslimin itu mengikuti kaum musyrikin lagi. Dan itu tidak aneh, hadirin sekalian. Ada yang mengatakan bagaimana orang yang sholat itu bisa musyrik, bisa kafir? Ya, tidak mungkin. Orang yang puasa, orang yang haji bisa musyrik, tidak mungkin. Bisa jadi, kenapa tidak? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang berkurang dan apa? Bertambah. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, bertambah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan apa? Maksiat. Tentunya iman berkurang. Begitu juga bisa jadi seorang itu muslim yang sholat, yang puasa berbuat syirik. Ya, dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan itu apa syirik. Dan itu terjadi. Ya, Nabi sendiri mengatakan dalam riwayat Muslim, la tattabi'anna sanana man kana qablakum al-qudda bil-qudda hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Sampai apa namanya, mereka memasuki lubang jawa pun kalian ikuti. Makanya para sahabat berkata, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu? Ya, orang-orang sebelum kita yang diikuti oleh kaum muslimin. Al-Yahud wal Nasara, Yahudi dan Nasara, ya Rasulullah. Nah, siapa yang keluarga mereka? Di sini menunjukkan apa? Ada sebagian umat Islam yang akan mengikuti lagi tradisi orang Yahudi, orang Nasrani. Bisa menjadi musyrik, bisa menjadi kafir, bisa jadi, hadirin sekalian, perlawanan, hadirin sekalian. Ya, bahkan orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan cobaan yang luar biasa. Kita akan baca bagaimana awal dakwah Nabi, hadirin sekalian, kemudian mendapatkan pertentangan dari orang-orang Quraisy setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, berkemul, qum, bangunlah. Ya, jangan tidur lagi, berilah peringatan kepada umatmu, qum fa'anzir. Ya, maka kalimat inilah kemudian Muhammad menjadi Rasul. Ya, kalau sebelumnya ketika turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, dia menjadi nabi tapi belum menjadi apa? Rasul, karena belum ada perintah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, setelah itu datang namanya masa fatrah. Fatrah itu tidak turun wahyu beberapa hari, baru kemudian turun ayat ini. Ketika Nabi lagi tidur, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Muddatsir yang berbunyi, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir. Nabi menjadi mundir, basyiran wa nadhira. Peringatkan umatmu ya Muhammad. Umatmu sekarang lagi kacau, ya, lagi rusak akidahnya. Mereka terlibat dalam kesyirikan yang sangat parah, ya, penyembahan kepada selain Allah. Allah tidak boleh. Ya, harus mereka berubah. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, Allah harus diagungkan. Kita harus mengagungkan apa? Allah. Jangan mengagungkan makhluk. Makhluk memiliki banyak kekurangan. Allah yang berhak untuk dibesarkan, diagungkan. Ya, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Orang muslim bersih bajunya, bersih hatinya, ya, bersih tempat sholatnya, bersih rumahnya, ya, bersih niatnya. Itulah orang muslim, hadirin sekalian. Ini agama Islam yang ditolak oleh manusia. Bagaimana mereka menolak agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah ini, ya, mengajak kepada kehidupan, ya, yang bahagia di dunia wal akhirah.
warrujaza fahjur, ya, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kecil, berhala, syirik, utruku, tinggalkan. Ya Muhammad, kafiran, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah, khurafat, tinggalkan. Harus hijrah, jangan terus-menerus orang itu berbuat kufur, berbuat syirik, berbuat durhaka, dia akan rugi. Karena sisa hidupnya ini tidaklah lama. Kita ini hidup sekalian terbatas. Ya, kalau hidup ini digunakan untuk berbuat dosa, maksiat, kufur, ya apa jadinya kita nanti pada hari kiamat? Sedangkan hari kiamat adalah hari selama-lamanya. Kita di dunia ini sebentar. Maka disuruh kita banyak bekal. Stop, ya, berhenti. Orang itu berbuat apa? Kufur, berbuat syirik, berbuat dosa, stop. Ya, cukup sudah hijrah ke yang lebih apa? Baik. Ini adalah misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, akhirnya banyak yang masuk Islam. Ya, mendapatkan respon. Tentunya respon pertama adalah dari keluarganya, dari istrinya Khadijah binti Khuwailid, ya, yang pertama kali wanita masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini menarik sekali. Zaid bin Haritha ini sebelumnya budak milik Hakim bin Hizam, ya, masih dari paman Khadijah binti Khuwailid. Zaid bin Haritha ini adalah sekalian dari Afrika sana. Kemudian dalam perjalanan diserbu sama pasukan, kemudian dia ditangkap dan dijual ke pasar budak. Ya, dibeli oleh pamannya Khadijah, kemudian dihibahkan kepada Khadijah. Kemudian setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul minta agar diberikan Zaid bin Haritha kepada Rasulullah. Maka dihibahkan ke Rasulullah Zaid bin Haritha ini. Kemudian sama Nabi dibebaskan. Bahkan sama Nabi diangkat menjadi anak angkat. Sehingga Zaid dirubah namanya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian turun ayat, tidak boleh anak angkat disandarkan kepada ayah angkat. Ya, sehingga kembali lagi menjadi Zaid bin Haritha. Ya, Zaid bin Haritha ini hadirin sekalian sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ayahnya sedih, keluarganya dari sana, ya, sedih, membuat syair-syair kesedihan, ya, agar bisa berjumpa dengan Zaid, bagaimana kabarnya, dia masih hidup atau sudah mati. Akhirnya mereka ini memiliki informasi bahwa Zaid berada di Mekah. Mereka datang ke Mekah dan bertemu dengan Zaid. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan, ya Zaid, silakan. Kalau kamu mau kembali ke orang kamu, silakan. Kalau kamu sama saya, silakan. Ya, kamu saya anggap saudara sendiri, ya, sebagai anak angkat saya. Kata Rasulullah begitu. Justru Zaid lebih milih hidup bersama siapa? Rasulullah SAW. Ini orang tuanya sedih, hadirin sekalian, tetapi minimal sudah lega bahwa Zaid masih hidup dan dia berada dalam keluarga yang baik-baik saja. Inilah Zaid bin Haritha yang punya anak namanya Usama bin Zaid. Ya, Zaid bin Haritha ini putih, ya, kulitnya putih, subhanallah. Sedangkan anaknya Usama ini hitam. Sehingga banyak orang itu meragukan apakah Usama benar-benar anaknya apa? Zaid, ya, kenapa seperti itu? Sempat diragukan oleh orang-orang saat itu. Tetapi kemudian diteliti oleh para ahli saat itu, memang benar Usama adalah anaknya siapa? Zaid, walaupun Usama itu apa? Hitam, hadirin sekalian. Ini menarik sekali, yang kemudian Usama ini disuruh oleh Nabi di akhir hidupnya menjadi komandan perang, ya, Usama bin Zaid. Walaupun Usama ini masih muda usianya sekitar 16 tahun, tapi memimpin pasukan perang yang di belakangnya itu ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Ya, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana perlunya regenerasi. Ya, perlunya apa? Regenerasi, menampilkan anak-anak muda, ya, seperti Usama bin Zaid. Ya, makanya ketika di pertengahan
Di pertengahan jalan, hadirin sekalian, Zaid yang lagi berangkat menuju Romawi terdengar bahwa Rasulullah wafat. Ya, maka Zaid gak jadi balik, hadirin sekalian. Tapi setelah dikuburnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Ya, ditentang waktu itu sama Umar bin Khattab. Ya, bagaimana engkau memberangkatkan pasukan besar, padahal negara dalam keadaan rawan seperti sekarang. Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan tetap berangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Ya, karena itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian kisah masalah Zaid bin Harithah. Dia dari kalangan budak pertama yang masuk Islam. Ya. Kemudian Abu Bakar ini juga semangat dalam berdakwah sehingga beberapa tokoh penting masuk Islam dari tangan Abu Bakar. Ya, seperti Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga yang dijuluki dengan kunyahnya Abu Abdullah, ya, atau Abu Amr, atau julukan yang lainnya adalah Dzun-Nuraini, yang memiliki dua cahaya, karena Utsman ini menikah dengan dua putri Nabi. Yang pertama dengan Ruqayyah, ya, ketika setelah perang Badar Ruqayyah ini meninggal dunia, dan kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummi Kulthum, ya, Ummi Kulthum, sehingga Utsman dijuluki Dzun-Nuraini, ya, yang memiliki dua cahaya. Utsman seorang pengusaha yang berasal dari basic keluarga kaya raya juga, hadirin sekalian. Seorang khalifah yang hafal Al-Quran, seorang khalifah yang hafal Al-Quran. Pernah dia dengan hafalannya murojaah sholat 1 rakaat di depan Ka'bah 30 juz. 30 juz, ya, luar biasa. Ada sahabat yang mengikuti dia, kaget, ya, dipikir dia sholat biasa, nggak taunya 1 rakaat membaca 30 juz, ya, seperti itu. Ini seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Utsman bin Affan. Kemudian juga Utsman bin Affan dijanjikan masuk surga oleh Rasul saat masih hidup. Dan juga ada lagi yang masuk Islam dari kalangan tokoh juga, Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Hadirin sekalian, Zubair kunyanya Abu Abdullah. Ya, dia adalah pahlawan Islam terkenal, pengusaha, ya, kaya raya. Zubair ini, hadirin sekalian, dia sudah lama bisnis di Syam sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair ini menikah dengan putrinya Abu Bakar, namanya Asma, ya, punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, yang kelak dia akan menjadi khalifah yang kuat, ya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, dia menjabat sebagai khalifah sekitar 9 tahun, memerintah daerah Hijaz, ya, Mekah, Madinah, sampai Najd, sampai Mesir. Ya, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini juga termasuk orang kaya. Ketika dia meninggal dunia, dia mewariskan uang yang banyak sekali, rumah-rumah di daerah Irak, di daerah Syam, ya, banyak sekali, sehingga keluarganya mendapatkan warisan yang banyak dari Zubair bin Awam. Dia masuk Islam dari tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga ada namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dia juga seorang tokoh pengusaha sukses di Mekah dan juga di Madinah. Hadirin sekalian, Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia hijrah tidak membawa apa-apa, tapi subhanallah diberikan rezeki lagi oleh Allah SWT ketika di Madinah. Padahal dia ini ditawari oleh beberapa orang Madinah, ya, modal, tapi dia tidak mau. Ya, dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang ahli Madinah yang kaya raya, tapi dia tidak mau. Ya, bahkan ada yang menawarkan istri, dia juga tidak mau. Ya, modal dia tidak mau. Dia hanya mengatakan kepada saudaranya ini, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku pasar, aku akan dagang.
Ya. Pertama tentunya tidak ada modalnya apa? Jadi maklar begitu. Dia kemudian dapat untung. Ya, kemudian besoknya dapat untung sampai dia dapat uang, kemudian dia berdagang lagi dan dapat untung. Tidak lama kemudian dia menikah. Ya, dia bisa membayar mahar. Ya, menikah dengan apa? Gadis Madinah. Makanya kemudian suatu hari ketemu Rasulullah, wajahnya agak cerah begitu, tanda dia mandi, tidak seperti biasanya. Ada apa dengan wahai Abdurrahman bin Auf? Ya, saya kemarin menikah ya Rasul dengan gadis Madinah dan saya kasih mahar sekian. Luar biasa Abdurrahman sehingga dia menjadi pengusaha yang sukses. Hadirin sekalian, dia juga mewariskan uang yang banyak sekali ketika meninggal dunia. Ya, dia sering bersedekah, pernah dia meminjami uang kepada orang-orang miskin di Madinah. Ya, menjamin istri-istri Rasulullah SAW. Diperkirakan hartanya ketika dia meninggal dunia oleh para ahli tarikh sekitar 70 triliun lebih. Hartanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, meninggalkan maksimal istri berapa? 4 istri. Ya, istrinya mendapatkan warisan yang sangat banyak sekali. Itu kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Ya, begitu juga Utsman bin Affan meninggalkan harta yang banyak sekali ketika meninggal dunia. Ya, ini orang-orang yang masuk Islam karena dakwanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan ini mereka juga dikatakan al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT di saat mereka masih hidup. Nah, orang-orang seperti ini yang kita jadikan idola hadirin sekalian. Insyaallah sudah jelas masuk surga. Yang belum jelas masuk surga jangan jadikan idola. Ya, berat nanti tanggung jawabnya pada hari kiamat. Ya, yang juga masuk Islam dari tangannya Abu Bakar yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikatakan oleh Nabi, doanya saat ini mustajab. Kalau dia berdoa mengangkat tangan mustajab. Maka Nabi mengatakan waspadalah dengan doamu ya Sa'ad, karena doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ada orang mencela Sa'ad, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia mengangkat tangannya, ya Allah, jangan matikan orang ini kecuali engkau beri hukuman, engkau beri fitnah. Ya. Akhirnya orang ini yang mencela diri sekalian terfitnah karena penyakit. Ya, dia cacat, kemudian matanya agak sakit begitu ya. Kemudian pokoknya sampai dia minta di pasar dan terhina di pasar. Orang-orang mengatakan, siapa kamu ini kok seperti ini? Aku adalah orang yang terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi Talha bin Ubaidillah. Ya. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Hadirin sekalian, awal dakwah yaitu ketika Rasul berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sembunyi-sembunyi, sekitar 40 masuk Islam. Kemudian baru setelah itu turun ayat agar dakwah ini terang-terangan, jangan disembunyi-sembunyi lagi. Dakwah Syria ini berjalan sekitar 3 tahun sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'mar, sampaikan ya Muhammad secara terang-terangan, tidak usah lagi sembunyi-sembunyi, dan apa yang ada pada orang musyrikin berpaling, jangan kamu ikut-ikutan lagi dengan orang kafir. Maka Nabi sekalian menaiki bukit Safa dan mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat. Ya, kalau kalian tidak mengucapkan la ilaha illallah kalian tidak akan selamat. Ya. Kemudian justru yang menentang adalah pamannya sendiri. Pertama kali yang menentang Rasul pamannya sendiri, namanya Abdul Uzza, yang dijuluki Abu Lahab. Abu Lahab ini putih bersih wajahnya, matanya tajam, ya, sehingga dikatakan Abu Lahab. Ya, seperti itu. Kelihatan sendiri mukanya kalau dia berkerumun paling
tajam sendiri matanya dan ganteng. Ya, Abdul Uzza ini, atau dijuluki Abu Lahab. Ya, kemudian dia mengatakan setelah Rasulullah memberikan nasihat kepada masyarakat Quraisy di Bukit Safa, dia lantang dan menentang dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan, celaka kamu ya Muhammad, ya gara-gara mendengarkan ocehan itu engkau mengumpulkan kami. Siapa kamu? Kamu ini anak kemarin. Maksudnya begitu. Kita ini orang-orang tua, hanya mendengarkan ocehan seperti ini. Celaka kamu ya Muhammad. Apakah Allah membiarkan? La, Allah memberikan teguran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran talahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk neraka yang apinya bergejolak. Ya, dan begitu pula istrinya Ummu Jamil, pembawa kayu bakar, maksudnya menyebar fitnah. Menyebar apa? Fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, itulah hadirin sekalian, terus menerus mendapatkan perlawanan. Ya, toh akhirnya pengikut Islam juga bertambah, apalagi setelah itu Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Ya, Hamzah masuk mendapatkan hidayah ini di luar dugaan. Dia masuk Islam itu karena emosi saja sebetulnya. Awalnya begitu. Ya, subhanallah, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Ada orang masuk Islam dengan berbagai macam alasan. Hamzah termasuk yang agak aneh masuk Islam. Dia masuk Islam karena fanatik nasab, karena fanatik kesukuan. Ya, suatu hari Rasulullah melintas di Ka'bah setelah tawaf, ya, salat. Rasulullah ini hadirin sekalian dihina habis-habisan sama Abu Jahal, sama Amr bin Hisham. Dihina habis sudah. Ya, dan didengar oleh budak perempuan, budaknya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an punya rumah besar gak jauh dari Mekah, di situ, gak jauh dari Masjidil Haram. Dia orang kaya, tapi sayang tidak mau masuk Islam. Orang baik, orang dermawan, ya, sayang tidak mau masuk Islam sampai akhir hayatnya, sehingga dipastikan dia masuk neraka. Padahal dermawannya luar biasa. Tidak ada artinya orang dermawan kalau tidak masuk apa? Islam. Saking dermawannya, dia itu setiap pagi memberikan futur, makanan pagi kepada orang-orang. Ya, dan kalau siang dia membuat makan siang, ghada, ditambah lagi daging enak. Siapapun yang belum makan datang ke rumahnya Abdullah bin Jada'an, maka dia akan mendapatkan makanan gratis. Begitu juga orang-orang miskin kalau punya masalah, dinasihatkan datanglah ke rumah Abdullah bin Jada'an. Datang, selesai masalah. Rumahnya digunakan untuk musyawarah besar orang Quraisy. Tapi dipastikan oleh Rasul dia masuk neraka karena dia menolak Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa menginginkan selain Islam, dia menginginkan selain Islam keyakinannya, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Kebaikannya tidak akan diterima. Ya, dan di akhirat termasuk orang-orang merugi. Termasuk Abdullah bin Jada'an. Ada yang mengatakan difathahkan jimnya Jada'an, ada yang membacanya Juda'an. Abdullah bin Juda'an, tokoh besar Quraisy. Ya, orang pintar Abdullah bin Jada'an ini. Hadirin sekalian. Nah, waktu itu Rasulullah diganggu oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini juga orang pintar, dijuluki oleh masyarakat Quraisy Abul Hakam. Bapaknya orang pintar. Orang-orang memanggil Amr bin Hisham ini Abul Hakam. Ya, dia termasuk yang lolos dalam
parlemen Quraisy, kalau kita katakan sekarang parlemen. Jadi Quraisy itu kalau berkumpul, kalau bermusyawarah di Darun Nadwa, ada namanya Darun Nadwa. Yang masuk Darun Nadwa ini, ya dulu itu harus orang yang umurnya 40 ke atas, 40 tahun ke atas. Kalau anak ingusan tidak bisa. Ya, di bawah itu tidak bisa. Tapi Amr bin Hisham sudah boleh masuk dan bermusyawarah dengan orang Quraisy. Berusia saat itu masih 30 tahun. Menunjukkan cerdasnya, khusus untuk Abul Hakam ini, Amr bin Hisham. Tapi umat Islam menjuluki dia Abu Jahal. Karena dia bodoh, menolak apa? Islam. Maka setiap menolak Islam sama dengan apa? Abu Jahal. Tidak manfaat sama sekali. Hadirin sekalian, jangan sampai kita seperti Abu Jahal, yang dimana Abu Jahal tewas ya dalam perang Badar, penggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya dihajar habis-habisan di sana dua pemuda Quraisy, ya pemuda Madinah. Ya, jadi dia karena sombong, orang tinggi besar, selalu dikawal sekitar 20 orang kalau dalam peperangan ini. Selalu dikawal. Tapi dihinakan sama Allah, dihabisi sama dua pemuda Quraisy. Ya, hadirin sekalian. Ya, jadi umurnya kira-kira 16-17 tahun, dua pemuda Madinah. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya ammi, aina Abu Jahal?" Di mana Abu Jahal? Tunjukkan kepada kita Abu Jahal. Siapakah umur Abu Jahal? Abu Jahal, lihat, dari kejauhan dia dikawal oleh 20 orang, dia yang paling besar. Lihat itu. Tidak apa-apa, kita akan habis. Saya dengar dari kaum muslimin, dia dulu suka mengganggu siapa? Rasulullah SAW. Langsung dua pemuda ini menyerbu Abu Jahal. Tentunya banyak luka dia, dikawal habis. Tapi bisa masuk ke Abu Jahal dan menghabisi. Ya, roboh dulu Abu Jahal. Tapi belum mati. Kemudian dua anak ini, satu selamat, satunya mati. Walaupun luka parah, mengatakan, "Ya Rasulullah, kita sudah habisi Amr bin Hisham, Abu Jahal." Saya enggak yakin dia masih mati, dia sudah mati. Coba cari sama Abdullah bin Mas'ud. Dulu Abdullah bin Mas'ud jadi budaknya Abu Jahal. Dihina, sering dihina, dipukuli. Abdullah bin Mas'ud ini pernah hadirin sekalian membaca Al-Quran di mana? Setelah masuk Umar Khattab, membaca Al-Quran di Ka'bah. Dia membaca Al-Quran surah Ar-Rahman, 'allama Al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Terus dia baca, dipukul sama orang Quraisy sampai berdarah. Baca lagi, pukul lagi sampai berdarah. Baca lagi, terus sampai dia menyelesaikan surah Ar-Rahman. Tapi babak belum, berdarah-darah, dia tidak peduli. Dulu orang masuk Islam itu susah. Kita alhamdulillah sekarang mushaf terlalu banyak. Siapa yang membaca? Ada yang mushaf, masya Allah, di eman-eman, dijaga terus oleh lemari sehingga tidak tidak lecet. Bukan untuk itu dibaca, kan gitu, untuk dibaca. Alhamdulillah kita mendapatkan luar biasa, ya, tempat atau alat, bahkan hati bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Dulu orang baca Quran dipukuli kayak Abdullah bin Mas'ud. Ya, dialah yang kemudian mendapatkan Abu Jahal masih hidup, disembelih sama Abdul Mas'ud, bawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ya kepalanya siapa? Abu Jahal. Rasul bertakbir luar biasa. Hada Fir'aun hadhil ummah, ini Fir'aunnya umat ini. Fir'aunnya umat ini, sombongnya luar biasa. Ya, itulah nasib daripada orang-orang yang menghadang. Jadi waktu itu kita kembali kepada kisah Islamnya Hamzah ini. Ya, dia mendengar dari budaknya Abdul Jahal ini cerita, tahu kamu ya Hamzah, ya keponakanmu ini disakiti sama Abu Jahal tadi.
disakiti habis-habisan sudah. Dan dia tidak melawan, tidak berkomentar. Nabi diam saja. Ketika dicela habis-habisan, marah langsung. Hamzah ini suka berburu. Tiap hari dia berburu. Dan sebelum berburu dia tawaf di Ka'bah. Orang mulia Hamzah. Orang yang disegani. Kemudian setelah tawaf dia berbincang-bincang dengan Abu Jahal, dengan tokoh-tokoh Quraisy di sekitar Ka'bah. Itu Hamzah. Orang yang mulia. Artinya walaupun musyrikin, orang Quraisy itu sering tawaf, ibadah juga. Mereka ini orang Quraisy ahli ibadah, bukan nggak ahli ibadah. Ahli ibadah cuma dihukumi kafir, dihukumi musyrik. Kenapa? Karena berbuat syirik. Jadi bahaya syirik ini. Tidak dinilai oleh Allah ibadah seseorang kalau masih dicampur dengan apa? Kesyirikan. Hamzah tawaf, setelah itu dia ngobrol, datang ini budaknya siapa? Pembantunya Abdul bin Jada'an, seorang wanita. Gak terima dia melihat Rasul disakiti, kasihan. Ya Hamzah, tahu kamu keponakanmu tadi itu disakiti sama Abul Hakam Amr bin Hisham. Gimana respon dia diam aja, disakiti. Kemudian setelah itu Abu Jahal pulang. Waktu itu ada di dekat Ka'bah, langsung dia mengambil tempat panah itu, ya, langsung dipegang bajunya Abu Jahal, ya, dipukul kepalanya, hadirin sekalian. Langsung robek kepalanya, berdarah dan didorong sampai jatuh. Hamzah mengatakan apa? Ya Abul Hakam, apakah kamu menghina keponakanku? Sedangkan sekarang aku berada di atas agamanya. Ya, apapun kata dia, jadi kurang tahu aku akan ikut. Tahu kamu aku sekarang berada di atas agamanya? Itu Bani Mazum dari kelompoknya Abu Jahal tidak terima. Keluarganya Abu Jahal mau mengeroyok siapa? Hamzah. Tapi Abu Jahal mengatakan jangan. Ya biarkan Abu Imarah ini, ya aku yang salah, biarkan. Dia khawatir terjadi perang besar nanti. Akhirnya hadirin sekalian, masuk Islamlah Hamzah. Jadi masuk Islam Hamzah ini karena apa? Karena kefanatikan keluarga. Macam-macam Allah memberikan hidayah dengan kehendaknya. Begitu juga hadirin sekalian, Umar bin Khattab masuk Islam juga. Ini tokoh, ya, Nabi sempat berdoa, Allahumma ayyid hadati bi ahad rajulain ahabba ilaika. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu orang yang paling engkau cintai, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nabi melihat dua sosok ini, pemuda yang luar biasa. Amr bin Hisham, yakni Abul Hakam, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ya, terserahlah kalau kata Nabi begitu. Yang penting saat ini masuk Islam sudah kuat. Ternyata Allah lebih memilih siapa? Umar. Umar pun ketika masuk Islam tidak sangka-sangka, hadirin sekalian, waktu itu dia mencari Rasulullah SAW. Tapi di tengah perjalanan ketemu temannya, mau kemana kan? Ya Allah, aku ingin cari Muhammad, aku akan bunuh. Kurang ajar Muhammad ini mencela Tuhan kita, memecah belah persatuan kita. Kenapa kamu jauh-jauh membunuh Muhammad? Adikmu Fatimah, dia sudah mengikuti agamanya, dan juga suaminya Said bin Zaid. Kaget Umar ini seperti dipukul, ya, ditampar mukanya. Langsung dia menuju rumah adiknya Fatimah, hadirin sekalian, dan menggedor pintu. Ya, ada riwayat yang mengatakan dia masuk Islam ini karena adiknya atau suami adiknya Said bin Zaid adalah sahabat yang 10 orang yang masuk surga. Ada pendapat yang ada riwayat mengatakan ketika itu Umar mendengarkan suara lantunan Al-Quran, yaitu surah Toha. Tapi ada yang mengatakan yang berarti dhaif.
Ya, ada yang mengatakan mendengar bacaan surah Toh, dan Umar Khattab orang yang membaca Al-Quran, bukan termasuk orang yang umbi. Umar ini delegasi, yakni safir utusan Quraisy. Kalau Quraisy mengutus seseorang begitu ke raja-raja, Umar termasuk yang disuruh. Dia delegasi, dia orang pandai, bisa membaca, bisa menulis. Ketika itu dia mendengar bacaan Tauha dibacakan, langsung dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'ala arsy istawa, dan seterusnya. Dia melihat keajaiban surat ini, langsung dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digedor pintunya dan dibuka sama putrinya Fatimah yang namanya suami, langsung masuk kolom. Ketakutan lihat Umar besar, menderita sekali, kuat. Ya, dan itu kalau memukul sangat sakit. Itu Umar, katanya orang-orang Quraisy saat itu. Apa yang kamu baca tadi? Kamu najis, tidak berhak untuk menyentuh Al-Quran ini. Maka disuruh wudu dan kemudian diberikan Quran ini lembaran itu kepada Umar Khattab oleh adiknya. Ada yang mengatakan bahwa Umar sempat menampar putrinya dan memukul suami, ya, iparnya itu. Kemudian diberitahu bahwasanya Rasulullah itu berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Karena Umar bertanya, di mana Rasulullah? Rasul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Didatangi, hadirin sekalian, digedor rumahnya Arqam ini oleh Umar, dan orang melihat Umar datang, langsung semuanya takut. Kata Hamzah, kenapa kalian takut? Buka pintunya. Wallahi, kalau dia macam-macam, aku akan habisi. Itu beraninya adalah Hamzah. Nggak usah takut, buka aja. Kalau dia macam-macam, aku habisi. Luar biasa Hamzah. Ya, jadi Hamzah ini masuk Islam lebih dulu 3 hari, baru kemudian secara tenang. Ya. Kemudian setelah itu didatang Umar. Akhirnya subhanallah, Umar ini bukan marah-marah, bahkan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kamar keluar dan kemudian disalam oleh Rasulullah, dirangkul oleh Rasulullah, hadirin sekalian. Kemudian orang-orang bertakbir dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus seperti ini ya Rasulullah? Kan kita di atas kebenaran, al-haq. Langsung Umar memimpin gerombolan dan juga Hamzah memimpin grup mereka bertakbir dan tawaf di Ka'bah. Itulah hadirin sekalian, 2 orang yang kuat masuk Islam, sehingga ini bagus untuk dakwah Islam. Dan ini yang membuat orang-orang Quraisy semakin gusar dengan masuknya 2 tokoh ini. Sebelumnya ada juga orang kaya masuk Islam, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman. Jadi tidak hanya orang-orang miskin saja, walaupun kebanyakan pertama kali yang menerima ini orang miskin dari kalangan budak, tetapi juga dari kalangan orang-orang kaya yang masuk Islam. Ini bermanfaat bagi Islam. Nah, kemudian al-ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy ini mulai gusar, ya, tidak suka mengumumkan perang kepada Islam. Ya, ada dari tokoh mereka namanya Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini pernah juga menyakiti Rasulullah SAW. Ya, begitu juga ada yang lain, Nabi pernah dicekik lehernya.
Kemudian datang Abu Bakar langsung mendorong orang ini dan mengatakan, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuna Allah, apakah kamu membunuh seorang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, gara-gara dia mengucapkan Allah kalian mau bunuh, salahnya apa ini Muhammad? Ya. Nah, itulah beberapa kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Utbah bin Rabi'ah ini diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Utbah ini mengatakan, ya ibnu akhi, wahai anak daripada saudaraku. Ini maksudnya ucapan yang halus ya, sebetulnya. Ya, dia menginginkan Rasul merespon ucapannya dengan mengatakan, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku. Maksudnya pamannya Nabi ini kan teman dekatnya Utbah. Kemudian dia mengatakan, engkau adalah bagian dari kami, kerabat kami, orang dekat kami. Ya, engkau membawa suatu hal yang besar ya Muhammad. Engkau membawa suatu hal yang besar, bukan masalah sepele ini. Engkau telah memecah belah persatuan kita. Ya, orang Quraisy berpecah sekarang ini. Engkau juga mencelah sesembahan kita. Ya, kita punya sesembahan ini engkau celah. Jadi Nabi ini juga tidak sungkan-sungkan lagi. Memang Nabi mencela ya Tuhan-Tuhan mereka. Walaupun nanti ditegur sama Allah, janganlah engkau mencela Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka akan mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mencela selain Allah itu dulu sunanul anbiya, termasuk ajaran para nabi. Hatta Nabi Ibrahim mencela, bahkan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi kalau sekarang kita lihat, apakah itu bawa maslahat atau tidak? Ya, jangan kita berbuat konyol seperti itu. Kalau akhirnya efek sampingnya lebih keras untuk kepentingan kaum muslimin, jangan. Ya, gara-gara orang menghancurkan patung misalnya, langsung umat Islam diserbu misalnya. Ya, ditangkap begini, merugikan ya jangan. Atau mereka mencela Allah yang sangat kotor sekali, atau mencela Nabi Muhammad, jangan lakukan. Ya, jadi harus dilihat dulu maslahatnya. Ya, Utbah mengatakan kepada Rasulullah, engkau telah membodohkan orang-orang kita yang tokoh-tokoh kita ya Muhammad, gara-gara menyembah Tuhan-Tuhan kita ini. Engkau mengingkari apapun yang kita yakini. Ya, sekarang tolong dengarkan aku. Katanya siapa? Al-Walid ini hadirin sekali. Abul Walid. Didengarkan oleh Rasulullah SAW. Didengarkan semuanya, ya ucapannya. Sekarang saya nasihati kamu ya Muhammad. Tolong dengarkan. Apa yang kamu inginkan dengan dakwah? Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin kekayaan al-mal? Dengan dakwah ini, dengan apa yang kamu usahakan ini, ingin harta kamu, jangan khawatir ya. Kalau masalah itu, kita sekarang akan kumpulkan harta ini dari seluruh orang Arab, orang kaya kita, dan kita kasih kepada kamu, sehingga kamu ini menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Menarik tidak hadirin? Luar biasa ya. Kalau kamu inginkan ini gara-gara harta, kamu miskin, nggak punya harta, nggak ada masalah, kita akan kumpulkan seluruh harta orang Quraisy dan kita kasihkan kepada kamu sehingga kamu jadi orang yang kaya. Kemudian Nabi Muhammad diam aja, hadirin sekalian, dengarkan. Atau engkau ini melakukan ini semuanya supaya kamu punya kedudukan, ingin jadi pemimpin, nggak ada masalah ya Muhammad. Ya, kita akan musyawarah dan kita akan sepakat akan mengangkat kamu sebagai pemimpin Arab. Bila perlu raja, tapi hentikan dakwahmu itu. Ya. Atau kamu ini ingin wanita, ingin wanita yang banyak, nggak ada masalah. Kita akan cari wanita-wanita yang paling tercantik di setiap suku, kita akan kasih kamu nikahi, terserah. Pilih yang mana? Ya. Yang paling menyakitkan yang terakhir. Atau ya Muhammad, kau melakukan ini, kamu sakit.
kamu kena jin, katanya gitu. Kamu kena jin dan nggak mau berobat atau nggak punya uang untuk apa? Berobat, nggak ada masalah. Kita akan carikan tabib yang paling terkenal dan kita akan biayai untuk pengobatan. Maka Nabi diam saja sampai kemudian Nabi mengatakan, ya Abdul Walid, selesai bicara, afaraghta? Ya cukup sudah kamu bicara, cukup sudah. Maka dengarkan saya yang bicara sekarang. Maka Rasul membaca ayat sekarang surah Fussilat. Ya, surah Fussilat yang isinya Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ya, dan seterusnya dibaca oleh Nabi ketika mendengar ayat ini bingung langsung. Abdul Walid Utbah bin Rabi'ah ini bingung. Belum pernah aku mendengar seperti ini. Kalimat-kalimatnya luar biasa. Hamim, ya, tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab Al-Quran ini dijelaskan ayat-ayatnya, ya, bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, membawa berita gembira dan peringatan. Didahulukan basyirah, gembirakan dulu umat ini, baru kemudian diancam. Tapi jangan dibuat gembira saja, nggak diancam. Harus ada ancam. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan masuk neraka, kamu akan mendapatkan siksa, kamu akan mendapatkan laknat. Harus seperti itu. Ada basyiron dan apa? Nadhiron. Jangan dibuat enak saja, karena manusia cenderung untuk menyimpang. Hadirin sekalian. Ya, dan seterusnya. Setelah itu langsung ketika Rasul bawa ayat sajadah, baca surah sajadah, dia sujud. Utbah ini sujud, tapi tidak beriman. Itu masalahnya. Akhirnya dia pulang menuju teman-temannya, dan teman-temannya hadirin sekalian mengatakan apa? Lihat Utbah ini tidak seperti tadi, kok berubah wajahnya? Jangan-jangan dia terpengaruh sebab Muhammad. Maka dia mengatakan, wahai teman-teman, wallahi aku belum mendengar ucapan sebelumnya seperti ini. Bukan syair, ini bukan syair. Ini bukan mantra. Aku tahu syair itu bagaimana, mantra itu bagaimana. Ini bukan syair, bukan mantra. Sudah, kalian ikuti dia. Kalau dia menguasai orang Arab, kalian tidak perlu cari bangsa lagi, karena dia punya. Dia menjadi penguasa, kamu harus bangga. Ikuti orang ini, terserah kalian sudah. Orang ini orang yang baik, begini. Atau kalau dia jadi pemimpin, sudah turuti aja sudah dia. Itu kesimpulannya daripada Utbah. Ini tokoh setannya Quraisy ngomong seperti ini. Ini ucapan baik luar biasa. Tapi tidak kasih hidayah sama Allah. Akhirnya mereka mengatakan apa? Oh, kamu disihir oleh Muhammad. Kamu disihir oleh apa? Muhammad. Ya, ujung-ujungnya begitu. Kemudian juga hadirin sekalian, dapat tawaran lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berhenti dakwah, tapi Nabi menolak. Bahkan Abu Lahab waktu itu pernah berada dekat Ka'bah menanti Rasul. Aku akan habisi Muhammad hari ini. Kalian akan lihat bagaimana. Aku akan timpuk kepalanya dengan batu besar. Habis Muhammad, sudah selesai urusan. Sudah dia nggak sabar lagi, nggak peduli perang sama sukunya, nggak peduli. Ya, akhirnya ketika Rasul datang sholat, hadirin sekalian, kemudian ketika Nabi sujud, Abu Jahal membawa batu besar dan akan menimpuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Dia mundur, langsung dilempar ke belakang batu, loncat. Ketakutan. Kata orang-orang, kenapa kamu ya Abul Hakam? Kok lari ketakutan, mukamu berubah? Tahu kalian, ketika aku mau menimpuk Muhammad dengan kepalanya, dengan batu ini, tiba-tiba muncul onta yang belum pernah aku lihat, onta jantan besar mau menerkanku.
Katanya begitu. Makanya aku takut. Langsung aku lari. Maka di sini Allah memberitahukan bahwasanya dia adalah malaikat apa? Jibril. Ya, menakut-nakuti siapa? Abul Hakam, yaitu Abu Jahal. Makanya Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Alaq ayat 15-19, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya. Kalau dia terus mau melempar itu, malaikat Jibril siap menarik apa? Ubun-ubunnya, kepala-kepalanya ditarik. Ya, kalau dia tidak berhenti, ya, dan dia akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ya, karena dia mendustakan dan berbuat durhaka. Biarlah dia akan memanggil golongannya, kelompoknya, kami juga akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kata Allah SWT, malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang menyiksa orang-orang di neraka. Itu belum pernah tersenyum semenjak diciptakan. Malaikat Zabaniyah, mengerikan malaikat ini, besar, ya, wajahnya mengerikan. Itulah yang akan menyiksa orang-orang ahli neraka. Dan begitulah kemudian Abu Jahal ini ketakutan. Begitu juga ada setannya Quraisy yang lain yang selalu menghalangi dan memerangi Islam, yaitu An-Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini karena ingin menghadang Rasulullah sampai dia pergi ke Persia, ke Syam, belajar tentang cerita-cerita raja-raja Persia Syam. Untuk apa? Untuk menyaingi Al-Quran. Jadi terutama musim haji, dia berpikir daripada orang-orang haji ini mendengar ocehan Muhammad, aku akan bacakan cerita raja-raja Persia, cerita raja-raja Syam, seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Makanya terhadap Nadhr bin Haris ini Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian menurunkan firman-Nya seperti yang dibaca oleh Imam tadi, Ustaz tadi, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat yang naik. Di sini karena pernah Nadhr bin Haris ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, kalau memang darimu itu al-haq, benar," dia menantang, fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Kalau yang datang dari kamu itu al-haq, kebenaran, maka berikanlah kepada kami hujan batu. Nantang Allah Subhanahu wa taala. Atau turunkan azab dari Tuhanmu, azab yang sangat pedih. Sudah emosinya luar biasa. Ya, tidak bisa dihalangi sampai menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini, hadirin sekalian, ujung-ujungnya mendapatkan siksa yang keras, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mati dalam keadaan buruk karena permusuhan mereka terlalu parah terhadap Islam. Seperti Abu Lahab ini, Abdul Uzza, namanya Nabi bin Abdul Muttalib, dia memang tidak ikut perang Badar, ya, tapi setelah perang Badar itu dia diberikan oleh Allah SWT sakit di kakinya seperti bisul, membengkak-megak, akhirnya beracun. Tubuhnya ini akhirnya hitam, kelam. Ya, kemudian membengkak-bengkak, akhirnya pecah. Banyak yang pecah, mengeluarkan darah dan mati, mengeluarkan bau yang busuk, sehingga anak-anaknya itu membawa jasadnya ini ditaruh di bukit dan ditutupi batu-batu, kemudian disiram air dari jauh. Ini adalah hukuman bagi siapa? Abu Lahab, ya, orang yang kuat dalam menghadang dakwah Islam. Dan Abu Lahab ini punya dua anak, Utbah sama Utaibah. Utbah sama apa? Utaibah.
dulunya menikah dengan putri-putrinya Rasulullah, dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Padahal awalnya cinta sama Rasulullah, tapi karena mendakwakan tauhid, dia yang tidak mau, langsung manggil dua putranya itu agar menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dan memang begitulah, tidak mungkin kumpul seorang nabi dengan musuhnya. Dan Utbah ini pernah, hadirin sekalian, meludahi Rasulullah SAW. Ya, hampir kena begitu. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, jangan matikan anak ini kecuali engkau munculkan singa dari singa-singa. Ya, kemudian dia mendengar doa itu di hadapannya, karena dia meludahi, ya. Dia lapor ke abahnya dan ibunya Abu Lahab sama Ummu Jamil. Waduh, habis kamu sudah. Muhammad kalau sudah doa ini, dikabulkan doanya. Mereka yakin seperti itu. Ayo sekali. Jadi mereka yakin, cuma tidak mau masuk Islam. Ya. Akhirnya suatu hari dia memimpin perdagangan ke Syam. Sampai di daerah Syam, mereka istirahat, menaruh barang-barangnya. Pada waktu malam hari, tiba-tiba muncul singa besar. Disebutkan dalam kitab Rahikul Mahtum, ya, dan beberapa riwayat yang lainnya, muncul singa besar, dan singa ini tidak memakan yang lain. Mereka hanya takut saja, mencari sosok tadi itu. Anaknya siapa? Abu Lahab. Ya. Ketika lihat singa itu, langsung dia doanya Rasulullah SAW. Singa ini akan memakan diri. Benar, dicapok kepalanya, mati. Jadi anaknya Abu Lahab ini satu mati di Syam, dicapok oleh singa, karena meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ayahnya mati tragis. Walid bin Mughirah juga, hadirin sekalian, akhirnya juga mati gara-gara luka menginjak anak panah. Lukanya ini akhirnya membengkak dan kemudian dia mati. Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid. Ya, dia orang pintar, sebetulnya tahu apa yang dibawa oleh Nabi ini benar. Dan dia ngerti bahasa Arab. Tapi tidak dikasih hidayah. Tetap dia mengatakan Muhammad ini tukang sihir. Orang ajarnya Muhammad tukang apa? Sihir. Kalau dia mengatakan dia bukan tukang sihir, dia bukan tukang syair. Tapi tetap mengatakan Muhammad tukang sihir karena hasad iri hati. Ya, Walid bin Mughirah. Abu Jahal tadi itu tragis matinya. Ya, dipenggal kepalanya dan dimasukkan ke dalam sumur. Lagi sumur Badr. Ya, beberapa tokoh yang mati dalam perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy ini dimasukkan oleh Rasul ke dalam sumur Badar. Ada sekitar 23 orang dari tokoh Quraisy yang mati, semuanya di perang Badar itu dimasukkan dalam satu sumur oleh Nabi. Ya, kemudian juga Nadhr bin Haris yang selalu menyewa para artis atau wanita penyanyi ketika musim haji. Ya, jadi orang-orang yang haji itu disuruh ke rumahnya dan dia menyewa penyanyi wanita sambil minum khamr. Ini lebih baik daripada kalian mendengarkan Muhammad. Jadi Nabi itu memang menjadikan musim haji untuk dakwah bagi orang-orang di luar Mekah. Kesempatan untuk dakwah. Ya. Tapi sama Nadhr bin Haris dihalangi. Dia menyuruh orang-orang itu daripada mengikuti Muhammad ke rumahnya sambil mendengar penyanyi dan minum khamr. Ya, luar biasa. Itu pun kemudian dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dipenggal lehernya waktu selesai perang Badar oleh Miqdad ibn Aswad. Ya, dia termasuk yang harus dieksekusi. Ada yang mengatakan Nadhr bin Haris dieksekusi sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan beberapa orang-orang lain yang kemudian banyak sekali mati dalam keadaan tragis. Ya, karena mereka mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian apa yang bisa kita paparkan di sini mengenai sirah nabawiyah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ya, bagaimana dakwah Nabi ini mau nggak mau akhirnya menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena orang Quraisy sudah keras permusuhannya. Mau nggak mau harus
hijrah. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah hijrah pertama ke Habasyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.